Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 230311010. Saya merupakan siswi dari semester 5 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akad Bisnis Syariah, di mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Herul Sani STMM. Untuk mempersingkat waktu, baik langsung saja, adapun materi pembahasan mengenai ayat atau surah yang berhubungan dengan akad bisnis syariah. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna ila kama yakumul lazi yatahabbatuhu syaitanu minal masir. Zalika bi annahu qalu innama bai'um mislur riba wa ahalallahu bai'u wa haramar riba. Faman ja'ahu mai'um misnan man rabbihi fantuhu falahu ma salaf wa amrahu ilallah wa man daha fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti hingga apa yang telah diperolehannya terlebih dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang utang piutang dengan saksi. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayaktumu bidanil ila ajalil musamman faktubu wal yaktubu yaktakumun katibul bilhas wala ya'bal katiha anna yaktuba kama alamahullahu fal yaktubu wal yumlihul lazina alaihil haqqu wal yataqullaha rabbahu wa la yabhas minhu syai'an fa in kana allazina alaihil haqqu safiha aw safifan aw la yastaktihu an yumillahu wal fal yumlu wal yawbil had wastajhidu syahidatani min rajalikum fa in lam yahkumul warjulani farajulun wa imra'atuhu mimma tardawna minasyuhada antadiyahul ihdahumul fatazakkarun ihdahumul ukhrat wala ya'bul syuhada iza madu'u wala tajma'u an ta'tubu safiran aw kabiran ilal hajali zalikum aqsutu indallaha wa aqwal lisyahadahi wa adnaha alal tartabu ila an takuna rijalatun hadiyatun tadiruhana baitakum falaysa alaikum junahahu ala taktubu wa hasyidatu iza tabayahum wala yudaral qatilan wala syahidun wa in taf'alu fa inna fusakamum bikum wattaqullaha wa yukallamakumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Apabila kamu berutang piutang untuk utang yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagai Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu yang kecil maupun yang besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat mengukatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika Allah itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulitkan. Begitu juga saksi, jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Yang ketiga, Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta dengan cara batil kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kuluna amwalakum yahtakum bil bautila ila antaku rijalatan antardamankum wala tafulu anfusakum inna Allaha kana bikumur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang menerima, janganlah kamu makan harta bersamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang keempat, Surah Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan untuk memenuhi akad-akad atau perjanjian yang telah dibuat. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud wa hillat lakum baimatun anhahi ilal mauyusli alaikum anda bihillat saywa altum hurid allazina yaqumul murid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya, dan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dihendaki. Surah kelima Al-Isra ayat 66, perintah berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki adalah bagian dari ajaran Islam. Rabbukumul ladzi yusjilukum lakum fulka fil bahril litaktubuka min fadli innahu kana bikumur rahim. Artinya, Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadapmu. Yang keenam, Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 mengancam kecurangan dalam takaran. Wailul lil mutaffifin, artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allazina izaktulu alan nas yastawfun, artinya yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain,
mereka minta dicukupkan. Wa iza quluhum aw wazanuhum yahtirun. Artinya, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Baik, itulah tadi materi tugas kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.